semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kasus yang viral di beberapa tahun yang lalu, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Kasus Ferdy Sambo begitu menarik karena mendapatkan perhatian publik dengan proses pengadilan berjilid-jilid dan hingga sekarang masih belum memperoleh keputusan yang jelas. Sebelum masuk ke kronologi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kasus Ferdy Sambo adalah salah satu skandal hukum terbesar di Indonesia yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pada poin pertama, dapat dilihat bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 terjadi insiden penembakan Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta. Awalnya, Polri menyebutkan kematian Brigadir J diakibatkan baku tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Baradae yang diduga membela diri setelah Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati. Tetapi pada poin kedua karena ada kecurigaan dan tekanan publik, pihak keluarga Brigadir J curiga terhadap kematiannya karena menemukan luka-luka tak wajar pada tubuh korban. Tekanan publik meningkat, mendesak Polri mengusut tuntas kasus ini. Kemudian, pada poin ketiga terdapat perubahan keterangan dan pengakuan Baradae. Pada 4 Agustus 2022, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Ia mengungkapkan bahwa penembakan Brigadir J dilakukan atas perintah Ferdy Sambo, bukan akibat baku tembak. Selanjutnya, pada poin 4, yaitu pemeriksaan Ferdy Sambo. Pada tanggal 9 Agustus 2022, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengakui bahwa pembunuhan Brigadir J ia rencanakan karena alasan harga diri terkait dugaan perselingkuhan Brigadir J dengan istrinya yaitu Putri Chandrawati. Pada poin 5 yaitu rekonstruksi dan fakta baru. Dalam rekonstruksi diketahui bahwa Ferdy Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J, lalu menambahkan tembakan untuk memastikan korban tewas. Ferdy juga mengatur skenario palsu tentang baku tembak tersebut. Selanjutnya adalah proses hukum. Beberapa pihak terlibat termasuk Baradae, Bribda Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Sidang berjalan hingga Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati pada 13 Februari 2023. Baradae mendapat hukuman ringan karena statusnya sebagai justice kolaborator. Adapun poin terakhir yaitu hukuman final. Pada 9 Agustus 2023, Mahkamah Agung menolak kasasi Ferdy Sambo, memastikan hukuman mati tetap berlaku. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan institusi kepolisian dan menunjukkan pentingnya reformasi hukum serta transparansi dalam penegakan keadilan di Indonesia. Setelah mengetahui tentang kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo, kami sudah mewawancarai beberapa orang terkait pendapat mereka tentang kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Sonia Putri. Saya berprofesi sebagai guru dan sekarang mengajar di sekolah Lab School Unsia. Ya, perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Letting 2023. Sebagai guru PKN, bagaimana Anda melihat kasus Ferdy Sambo dari sudut pandang ideologi bangsa? Kalau kita kaitkan sama ideologi bangsa, itu sudah jelas ya menurut saya sangat-sangat menyeleweng, sangat-sangat menyimpang dari nilai-nilai itu. Bahkan kita mengambil hak orang lain, hak asasi orang lain, kayak gitu. Sebagai mahasiswa hukum, bagaimana Anda melihat kasus Ferdy Sambo dari sudut pandang hukum pidana? Jikalau kita merujuk kepada hukum pidana di dalam pasal 340, maka tentunya itu mengacu kepada pembunuhan berencana yang dilakukan daripada juga hasil kronologis yang telah dikaji dalam kasus ini. Dan juga jika merujuk kepada pasal 340 di dalam KUHP yang lama dan juga pasal 459 di dalam KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023, maka tentunya itu hukuman yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo pada awalnya itu adalah dijatuhkan hukuman mati. Namun pada kenyataannya kita melihat bahwa di akhir ketika kasus Ferdy Sambo dibawa ke ranah Mahkamah Agung, maka pada akhirnya itu dianulir dan menjadi hanya hukuman seumur hidup itu. Menurut narasumber, apakah pihak kepolisian sudah cukup transparan dalam menangani kasus ini pada saat itu? Jadi berbicara tentang
transparansi, saya melihat bahwa kepolisian pada saat mengusut kasus tersebut tidak dapat kemudian menunjukkan transparansi yang maksimal. Menurut saya udah cukup transparan dari pihak kepolisian ya, apalagi kan sidang pertama itu langsung menjatuhkan hukuman mati kan kalau saya nggak salah. Menurut Anda, bagaimana kasus ini memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia? Ini sebetulnya udah menjadi rahasia umum. Masyarakat tuh udah resah ya terhadap keadilan negeri ini, terhadap hukum di negeri ini. Maksudnya kayak pihak pemerintah mungkin atau pihak mana saja, pihak lembaga hukum juga maksudnya jatuhnya itu seperti semena-mena gitu. Yang awalnya jadinya jatuhnya kayak main-main, yang awalnya hukuman mati kok tiba-tiba bisa berubah hukumannya gitu. Dan itu dilaksanakan dalam sidang tertutup. Kalau seseorang tersebut dianggap berpengaruh ataupun dianggap sebagai seseorang yang cukup penting bagi negara karena beliau juga berasal dari petinggi militer, maka kita melihat bahwa itu semua pada akhirnya menjadi sebuah pertimbangan yang dapat melahirkan sebuah keputusan yang pada akhirnya meringankan Ferdy Sambo, yaitu hukuman seumur hidup. Jadi saya rasa masyarakat bisa melihat juga bagaimana kemudian kredibilitas daripada lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, dan saya rasa dari kasus ini masyarakat jikalau memang paham ataupun mengerti dengan hukum, maka saya rasa kepercayaan mereka akan turun dalam melihat kasus ini. Mungkin itu. Menurut narasumber, apakah putusan Ma pada saat itu sudah sepadan dengan apa yang telah dilakukan tersangka? Sebetulnya udah sepadan, karena kenapa? Dalam pasal 340 KUHP, dalam Undang-Undang 340 KUHP itu udah jelas dikatakan bahwa pembunuhan yang berencana itu hukumannya itu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang KUH Pidana yang lama itu pasal 340, dan di dalam KUHP yang baru yaitu pasal 459 maka dinyatakan barang siapa yang melakukan pembunuhan berencana maka itu akan dipidana dengan hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Tetapi kenapa pada kasus ini kita melihat di tingkat pengadilan yang pertama dan kedua itu dijatuhkan memang mutlak hukuman mati kepada si Ferdy Sambo, karena melihat bahwa Ferdy Sambo ini sendiri adalah seorang petinggi di Kepolisian Republik Indonesia yang dimana itu seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi apa yang beliau lakukan, beliau malah melakukan pembunuhan berencana. Oleh karenanya itulah yang menjadi pertimbangan yang pada akhirnya kenapa pengadilan tingkat pertama dan kedua itu menjatuhkan hukuman mati, tetapi di pengadilan tingkat tertinggi yaitu melalui upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung pada akhirnya terjadi anulir di sana yang terakhir itu dikeluarkanlah hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo. Jadi jikalau memang dilihat berdasarkan apakah sepadan atau tidak, maka saya rasa ada kontradiksi di sana yang terjadi di lembaga peradilan Mahkamah Agung sendiri. Itu saja. Solusi yang dapat kami berikan terkait kasus ini ialah pihak kepolisian dapat melakukan proses penyelidikan dan penanganan kasus secara terbuka untuk membangun kepercayaan publik, dapat lebih memperkuat sistem hukum yang ada dengan mengadopsi sistem hukum yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum, dan kembali membangun kepercayaan masyarakat lewat akses sosial seperti bergotong royong bersama masyarakat. Dari kronologi di atas, dapat kita simpulkan bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tidak dibenarkan baik secara hukum dan norma moral objektif serta norma subjektif. Alasannya, karena pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Apalagi membunuh dengan direncanakan adalah suatu kekejian. Membunuh dengan melibatkan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, dan juga bertentangan dengan hati nurani yang benar. Terima kasih.